Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 10F yang beranggotakan saya Afik Hidayah. Saya Muhammad Fadel, absen 23. Saya Andika Raka Saputra, absen 2. Ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Selamat menonton. Enjoy. Oke, mari kita mulai. Pembahasan yang pertama adalah pengertian virus. Kata virus ini berasal dari bahasa Latin yaitu virion yang artinya adalah racun. Virus itu tersendiri selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga bisa dibilang sulit sekali mati atau hilang. Bahkan tak menutup kemungkinan akan munculnya virus-virus baru yang terkadang bisa saja membuat manusia atau makhluk hidup lainnya sakit. Virus termasuk bagian dari mikroorganisme. Dinamakan bagian dari mikroorganisme karena merupakan makhluk hidup dengan ukuran hanya beberapa mikro atau mungkin lebih kecil dari itu. Karena 1 mikro sama dengan 0,001 mm. Berdasarkan pengertian virus di atas, maka dapat dikatakan bahwa virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Mikroorganisme ini harus menemukan inang untuk bereproduksi, termasuk melalui sel tubuh manusia. Pembahasan berikutnya adalah mengenai reproduksi virus. Di sini ada daur litik atau yang biasa dikenal dengan siklus litik. Adalah siklus reproduksi atau replikasi genom virus yang pada akhirnya akan menyebabkan kematian bagi sel inang tempat virus hidup. Virus hanya dapat melakukan replikasi pada virus ini dengan kata lain disebut dengan virus virulen. Tahap absorpsi. Pada tahap ini bagian ujung ekor virus atau yang biasa disebut reseptor menempel pada bagian dinding sel bakteri. Proses penempelan ini hanya terjadi pada virus tertentu. Jadi, dengan kata lain, proses penempelan virus bersifat sangat khas. Setelah menempel, virus akan segera mengeluarkan enzim lisosim untuk melubangi dinding sel inang. Tahap penetrasi. Pada tahap ini, DNA atau RNA virus masuk ke dalam sel inang melalui penambatan lempeng ujung, kontraksi, dan penusukan pasak. Bagian tumbuh virus yang masuk ke dalam sel inang hanyalah asam nukleat, sedangkan bagian kapsid tetap berada di luar dinding sel dan akan terlepas dengan sendirinya setelah tidak berguna lagi. Tahap sintetis. Proses yang terjadi pada tahap ini adalah penghancuran DNA sel inang sehingga membuat sintetis DNA bakteri berhenti kerja. Setelah proses ini berhasil, DNA bakteri kemudian digantikan oleh DNA atau RNA virus, sehingga virus mampu mengendalikan secara utuh kehidupan dari sel bakteri. Hal ini bertujuan untuk membuat salinan asam nukleat virus yang kemudian membentuk berbagai komponen tubuh virus seperti ekor dan kapsid. Tahap perakitan. Setelah melalui tahap ketiga, tahap selanjutnya merupakan perakitan tubuh virus yang masih terpisah-pisah seperti kepala, ekor, dan serabut ekor menjadi yang virus yang utuh. Selain itu, kapsid utuh yang berbentuk juga kemudian diisi oleh DNA atau RNA, sehingga proses reproduksi berhasil menciptakan virus baru. Pada fase ini, virus yang dihasilkan bisa mencapai 100 sampai 200 buah loh. Tahap lisis. Pada tahap ini kerja enzim lisosim tidak hanya untuk melubangi dinding sel inang saja, tetapi juga membuat dinding sel mengalami perpecahan di fase reproduksi virus. Pecahan dinding sel kemudian diikuti pelepasan virus baru yang telah siap melakukan replikasi ulang dengan menemukan sel inang baru. Tahapan siklus lisogenik. Dalam 2 tahap pertama perkembangbiakan virus, yaitu tahap absorpsi dan penetrasi, daur litik dan daur lisogenik melalui tahap yang sama, di mana tahap absorpsi terjadi ketika virus menempel pada dinding sel inang, dan dalam tahap penetrasi, virus memasukkan materi genetik ke dalam tubuh inang. Nah, tahap yang membedakan daur litik dan daur lisogenik adalah tahap penggabungan dan fase pembelahan. Tahap penggabungan terjadi ketika inang yang virus tempati cukup kuat sehingga tidak bisa mengambil alih kendali. Jadi, materi genetik dari virus akan bergabung dengan materi genetik inang dan membentuk profag. Ciri-ciri virus. Virus sering diperdebatkan statusnya sebagai makhluk hidup karena ia tidak dapat menjalankan fungsi biologisnya secara bebas. Karena karakteristik khasnya ini, ia selalu terasosiasi dengan penyakit tertentu, baik pada manusia, misalnya influenza dan HIV, hewan misalnya flu burung, atau tanaman misalnya mosaik tembakau. Lalu apa saja ciri-ciri yang dimiliki oleh virus? Berikut beberapa di antaranya.
Satu, hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang diselubungi oleh kapsid atau selubung protein. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA. Dua, ukurannya sangat kecil yaitu antara 25-300 nanometer. Untuk 1 nanometer sama dengan 10-9 meter. 3. Tubuh virus tidak berbentuk sel, sehingga virus tidak memiliki inti sel, membran plasma, dan sitoplasma. 4. Hanya dapat hidup dan berkembang biak pada sel hidup atau dikenal juga sebagai parasit intraseluler obligat. 5. Merupakan suatu makhluk metaorganisme. Makhluk metaorganisme merupakan bentuk peralihan antara benda mati atau memiliki sifat yang dapat dikristalkan dan makhluk hidup atau dapat berkembang biak. 6. Memiliki beberapa bentuk tubuh. Bentuk tubuh virus yaitu bulat, batang, bentuk T, dan silindris. Struktur tubuh virus. Pada umumnya struktur tubuh yang dimiliki oleh virus terdiri dari asam nukleat dan kapsid. Selain itu, mikroorganisme ini juga memiliki struktur tambahan seperti asam nukleat ini terdiri dari DNA, deoksiribonukleik akid, atau RNA atau ribonukleik akid. Secara umum, struktur tubuh virus terdiri atas 4 bagian utama, yaitu kepala, isi tubuh, ekor, dan kapsid. Kepala. Struktur virus. Kepala virus memiliki kepala berisi DNA atau RNA yang menjadi bahan genetik kehidupannya. Isi kepala ini dilindungi oleh kapsid, yaitu selubung protein yang tersusun oleh protein. Bentuk kapsid sangat bergantung pada jenis virusnya. Kapsid bisa berbentuk bulat, polihedral, heklis, atau bentuk lain yang lebih kompleks. Kapsid tersusun atas banyak kapsomer atau subunit protein. 2. Isi tubuh. Isi tubuh virus biasa disebut virion adalah bahan genetik yang berubah salah satu tipe asam nukleat DNA atau RNA. Tipe asam nukleat yang dimiliki akan mempengaruhi bentuk tubuh virus. Isi tubuh virus biasanya berupa RNA yang berbentuk menyerupai kubus bulat atau polihedral. Contohnya pada virus-virus penyebab penyakit polioyelitis, influenza, dan radang mulut kuku. 3. Ekor adalah bagian dalam struktur tubuh virus yang berfungsi sebagai alat untuk menempelkan dari pada sel inang. Ekor yang melekat di kepala ini umumnya terdiri atas beberapa tabung tersumbat yang berisi benang dan serat halus. 4. Kospid. Kospid adalah lapisan berupa rangkaian kosomer pada tubuh virus yang berfungsi sebagai pembungkus DNA atau RNA. Fungsi kospid ini adalah sebagai pembentuk tubuh dan pelindung bagi virus dari kondisi lingkungan luar. Struktur virus kospid adalah struktur virus yang letaknya berada di luar dan memiliki kandungan subunit berupa protein yang cukup banyak. Klasifikasi virus berdasarkan jenis sel inang. Virus penyerang tanaman. Virus ini bisa merusak tanamannya sedang kamu tanam tanpa rawat. Contohnya tungro, TMV. 2. Jenis penyerang manusia. Virus penyerang manusia sangat banyak dan beberapa virus ada yang membahayakan manusia seperti virus HIV, influenza, virus corona, virus omikron, dan lain-lain. Virus penyerang hewan. Virus penyerang hewan ini bisa membuat hewan yang kamu rawat jatuh seketika bahkan mati. Contohnya flu burung, rabies, dan sebagainya. Virus penyerang bakteri. Virus penyerang bakteri salah satunya contohnya adalah virus T.